Allah karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir mengikuti belajar. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, di antara kalian adakah yang bisa pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen dulu ya. Ayla Asura, hadir Bu. Desi Ria Reski, Hadir, Ibu. Hamna, Hadir, Bu. Harma, hadir Bu. Wanda, Hadir, Bu. Salsadila, Hadir, Bu. ya. Alhamdulillah karena hari ini bisa hadir semua ya. Nah, adik-adik sekalian, materi kita hari ini yaitu bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Sebelum kita membahas materi, adakah di antara adik-adik sekalian yang bisa yang tahu apa sih itu bilangan berpangkat? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, bilangan berpangkat itu perkalian yang diulang-ulang. Ya, bisa. Adik-adik, itu bilangan berpangkat adalah perkalian yang berulang dengan bilangan yang sama. Sudah paham? Paham, Bu. Ya, sekarang, nah, selanjutnya kita dulu bahas singgung tentang bilangan berpangkat ya. Apabila bilangan berpangkat itu, apabila sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf A, kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan huruf N, maka bilangan berpangkat dapat kita tuliskan menjadi A dipangkatkan dengan N. Dapat dituliskan A pangkat N itu sama dengan bilangan berpangkat. Ya, di mana A sama dengan bilangan pokok dan B sama dengan dan N sama dengan pangkat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Atau sudah paham? Paham, Bu. Ya, baiklah kalau sudah paham, alhamdulillah. Ya adik-adik, setelah kita mengetahui itu apa sih itu bilangan berpangkat, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif. Ada yang tahu apa itu bilangan berpangkat bulat positif? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya. Jadi, bilangan berpangkat bulat positif itu adik-adik adalah hasil dari penyederhanaan sebuah perkalian yang memuat faktor yang sama. Contohnya adik-adik itu bilangan berpangkat bulat positif seperti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4 ini dapat diartikan sebagai 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti berulang sebanyak 4 kali. Ya. Bilangan berpangkat secara umum dapat dirumuskan dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai kali A sebanyak N faktor, di mana A adalah bilangan pokok atau bilangan dasar dan N adalah pangkat atau eksponen.
Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, kita masuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adik-adik, sifat-sifat bilangan berpangkat. Di mana pertama itu sifat-sifat bilangan berpangkat itu adalah pangkat 0. Adik-adik, kalau pangkat 0 itu apapun bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi kalau 100 pangkat 0 tetap 1 jawabannya, Bu? Iya, tetap 1. Kalau 1000 dipangkatkan 0, Bu, tetap 1? Iya, tetap 1. Sifat kedua itu yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat bulat positif. Di mana jika M, N bilangan bulat positif dan A bilangan bulat, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai dikali A dikali A dikali A dikali A sampai kali A. Ini M faktor dan ini N faktor. Jadi A dikali A dikali A sampai dikali A ini M ditambah N faktor. Perkalian bilangan berpangkat bila bulat positif itu dapat dituliskan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi adik-adik, kalau bilangan berpangkat bulat positif itu pangkatnya dijumlahkan. Paham? Paham, Bu. Sebagai contoh, misalnya 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, kan Ibu tadi bilang bahwa kalau perkalian berpangkat itu berarti pangkatnya dijumlahkan. Iya. Ya. Contoh kedua. Kalau 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7. Berapa? 2 pangkat 7. Iya, betul. Karena pangkatnya ditambahkan atau Nah. dijumlahkan sampai 3. Ya. Selanjutnya kita bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan berpangkat dengan sifatnya itu pembagi bilangan berpangkat. Nah, kalau pembagi itu bilangan berpangkat adik-adik hampir sama aja dengan perkalian bilangan berpangkat. Apanya yang beda? Di sini yang bedanya. Cuman A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi perbedaannya itu adik-adik cuman di sini. Kalau perkalian tadi pangkatnya Dijumlahkan. Jadi kalau pembagian Dikurang-kurang. Ya, contohnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 4 dikurang 2. tidak begitu. Karena ini adik, ini kan kita misalkan ini A ini pangkatnya ini. Jadi kan Ibu tadi bilang bahwa pangkatnya itu yang dikurangkan. Bukan ini tidak berpengaruh ini. Jadi 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 3 pangkat 2. Ya, kenapa 3 pangkat 2? Karena Pangkatnya dikurangkan. ya, betul. Jadi
Jadi bagaimana? Adik-adik yang lain sudah paham? Paham, Bu. Ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Di mana kalau perpangkatan suatu perkalian itu dapat dituliskan A dikali B pangkat M sama dengan A dikali B dikali A dikali B sampai A dikali B sebanyak M faktor. Nah, jadi dapat dituliskan kalau begini, A dikali B pangkat M itu dapat dituliskan A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau pembagian, A bagi B pangkat M. Jadi dapat dituliskan A pangkat M dibagi B pangkat M. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, jadi kalau misalkan kalau perkalian itu berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau pembagian A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya? Ya, Bu. Jadi kalau misalnya begini, saya kasih contoh soal dulu ya, supaya lebih paham. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau misalnya begini, 5 dikali 3 pangkat 4. Siapa yang bisa kerja? Saya, Bu. Ya, silakan. Nggak apa-apa di salah, Bu. Iya, enggak apa-apa. Jadi adik-adik perhatikan ya, supaya bisa paham semua. 5 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Coba. Baiklah, yang tadi sudah dikerjakan oleh ketua kelas, ini hampir benar. Cuman kalau dikasih mi pangkat, tidak ada yang di dalam kurungnya lagi. Paham? Paham, Bu. Jadi 5 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Ya. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 dikali 3 kali sebanyak ini ya pangkatnya. Ya. Kalau pembagian hampir sama Ji, cuman ini yang membedakan. Iya, Bu. Paham? Paham, Bu. Jadi kalau ada nanti soal bisa jadi kerja? Bisa, Bu. Ya, bagus. Ya, selanjutnya kita ke sifat kelima, yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Kalau adik-adik lihat ini sifatnya, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Apa yang timbul di pikirannya? Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Apa yang timbul di pikirannya adik-adik? Sifat perpangkatan Bilangan berpangkat. bilangan berpangkat. Tidak bisa. Jadi sifat perpangkatan bilangan berpangkat itu adik, bilangannya berpangkat tapi berpangkat lagi. 2 kali berpangkat. Misalnya 2 pangkat 3 baru pangkat 3 lagi. Oh, iya, Bu. Mengerti, Bu. Tapi kalau misalnya begini,
Kalau sifat perpangkatan bilangan berpangkat itu, misalnya tadi itu ada 2 pangkat 3, pangkatkan 3 lagi. Berarti ini pangkatnya dengan ini dikalikan. 9. Jadi 2 pangkat 9. ya. Kalau sifat perpangkatan bilangan berpangkat itu Dedek, pangkatnya Kalikan. ya. Kalau misalnya begini, Ibu kasih contoh soal lagi. 3 pangkat 5 berpangkat 2. Berarti siapa yang bisa kerja? Siapa yang bisa kerja? Jangan takut salah. Kita ini sama-sama belajar. Siapa? Ya, silakan Wanda. Ya, jadi jawabannya 3 pangkat 10. Kenapa bisa 3 pangkat 10? Karena pangkatnya dikalikan. Jadi, adik-adik sudah paham? Paham. Selanjutnya itu bilangan berpangkat bulat negatif. Di mana jika n bilangan bulat positif dan a bilangan bulat, tetapi dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Jadi dapat dituliskan a pangkat min n sama dengan 1 per a pangkat n, atau a pangkat n sama dengan 1 per a pangkat min n. Sebagai contoh, 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 per 2 pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Sudah paham kenapa di sini 2 pangkat 2? Tidak perlu. Karena di sini Dek, pembagian kalau mau diubah jadi perkalian, berarti pangkatnya juga berubah menjadi, kalau di sini negatif berarti pangkatnya berubah jadi positif. Paham? Paham. Ya, baiklah. Kalau sudah paham, sampai di sini dulu materi kita, dan Ibu akan membagi kelompok. Alhamdulillah, berarti semua kelompok sudah paham ya, karena alhamdulillah jawaban semua kelompok semuanya sudah betul. Dan adik-adikku sekalian, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi adik-adikku sekalian. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.